wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan lagi ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi pecahannya beda-beda ya jenisnya. Kan ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada persen. Nah, dari berbagai macam bentuk pecahan itu kita akan mengurutkan mana sih yang terbesar atau mana yang dari yang terkecil gitu. Nah, contoh ya, langsung aja ke contoh. Urutkan pecahan dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti kita mulai dari yang paling besar. Misalkan 0,25, terus 0,3, terus 27%, terus 1/5. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Caranya gimana? Caranya yang pertama kita harus mengubah menjadi satu jenis dulu. Jadi kalau mau membandingkan segala sesuatu harus disamakan dulu. Kalau beda tidak bisa diurutkan ya. Jadi kita harus samakan dulu. Misalkan ke dalam bentuk pecahan biasa atau enggak ke dalam bentuk desimal atau enggak ke dalam bentuk persen. Oke, sekarang Pak Yudi akan contohkan dalam bentuk pecahan desimal dulu deh ya. Dalam bentuk desimal. Kalau kita mau membandingkan dalam bentuk desimal, semuanya harus desimal. Ini kan 0,25, 0,3 ini udah desimal ya. Jadi semuanya kita harus rubah menjadi bentuk desimal. 0,25 terus 0,3, 27% kita rubah menjadi desimal. 27% kita rubah menjadi desimal. Ini berarti sama dengan 27 per 100 kan? 27% sama dengan 27 per 100, berarti ini sama dengan 0,27. Karena ada dua angka, ada di sini kan 100 ya, per 100. Berarti setiap 0 ini mewakili koma, mewakili banyak angka di belakang koma. 0 ini mewakili banyak angka di belakang koma. Jadi kalau 0-nya 2, di sini 0-nya 2. Berarti ada dua angka di belakang koma. 1, 2. Jadi komanya ada di depan 27. Ya. Koma 27. Oleh karena itu kita taruh angka 0 di depan. Jadi 0,27. Gitu ya. Terus 1/5. 1/5 kita ubah menjadi desimal. 1/5 kita ubah menjadi desimal. Bagaimana cara mengubah 1/5 menjadi desimal? Caranya dengan kita bagi ke bawah. Jadi 1 yang di atas kita taruh di dalam, yang di bawah kita taruh di depan. 1 dibagi 5. 1 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, karena 1 lebih kecil dari 5. Jadi kita pinjam 0. Kalau udah pinjam 0, bayar pakai koma. Atasnya 0, koma. Ya. Jadi 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya? 10. 2. Jadi kita tulis di sini 2. Sekarang 2 dikali 5, 10. Habis, kalau sudah habis, maka hasilnya yang di atas. Maka 1/5 ini hasilnya adalah 0,2. Jadi kita tinggal urutin nih urutannya ya. 0,25, 0,3, 27% kita rubah menjadi 0,27 ya. 1/5 kita rubah menjadi 0,2. Nah, sekarang kita urutkan mana yang terbesar. Berarti kita urutin dari yang terbesar. Terbesar nomor 1 ya. Urutannya kita simpan di sini. Yang terbesar yang mana? 0,25, 0,3, 0,27 atau 0,2. Lihat, setelah koma. Setelah koma di sini 2, setelah koma di sini 3, setelah koma di sini 2, setelah koma di sini 2. Ternyata yang paling besar adalah 0,3. Yang lain kan 2. 2. Jadi yang terbesar adalah 0,3. Selanjutnya, setelah 2 di sini 5. Ini tadi udah selesai. Setelah 2 di sini 7, di sini 2 doang. Berarti yang terbesar adalah 27. Jadi 0,27. Selanjutnya 0,25. Terakhir adalah 0,2. Nah, ini adalah urutan dari yang terbesar ya. Kalau misalkan soalnya dari yang terkecil tinggal dibalik. Berarti yang pertama 0,2, terus 0,25, 0,27, terakhir 0,3. Gitu ya. Nah, ini kalau kita mau mengurutkan dari dalam bentuk desimal. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita ubah dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk persen. Kalau misalkan kita mau ubah dalam bentuk persen, ini kan 0,25 sama dengan berapa persen? 25
Ini kan 25 angkanya ya. Berarti taruh angka di atasnya, pembilangnya 25, penyebutnya per. Di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Karena ada 2 angka berarti per 100 gitu kan. Nah, udah per 100 nih, berarti kalau udah per 100 sama dengan 25%. Jadi per 100 itu sama dengan persen. Selanjutnya 0,3. 0,3 dijadikan persen. Angkanya di sini 3 kan? 3, berarti 3 per, ada berapa angka di belakang koma? Hanya 1, berarti kalau cuma 1 per 10. Ya, kalau cuma 1 berarti per 10. Nah, supaya jadi persen, supaya jadi per 100, harus kita kali berapa? 10-nya harus kita kali 10. Jadi 100 kan? Kalau bawahnya dikali 10, atasnya juga harus dikali 10. Jadi jawabannya adalah 30 per 100. Kalau 30 per 100 berarti artinya 30%. Nah, ini 27, udah 27%, jadi nggak usah diubah lagi. Nah, terakhir 1 per 5. 1 per 5 sama dengan berapa per 100. Kalau udah per 100 kan udah persen. Berarti 5 ini harus kita kali dengan berapa? Supaya jadi 100. Dikali 20. Jadi bawahnya dikali 20, atasnya juga harus kita kali 20. Nah, kalau udah dikali 5 dikali 20 kan udah jadi per 100 nih. 1 dikali 20, 20. Kalau udah 20 per 100 berarti jadinya 20%. Nah, kalau udah persen, nih kan 25%, 30%, 20%, sama 27% ya. Jadi 25%, ini 30%, ini 27%, ini 20%. Ulangi ya. Jadi 0,25 ini 25%. Ya. Kita urutin 25%. Terus 0,3 berubah menjadi 30%. Terus yang selanjutnya udah 27% ya, udah persen. Terus 1 per 5 berubah menjadi 20%. Tinggal kita urutkan urutan dari terbesar ya, urutan dari terbesar. Nah, kalau urutan dari terbesar kan gampang nih kalau persen ya. Kalau mengurutkan persen gampang. Tinggal lihat aja mana angkanya paling besar. Paling besar kan 30. Jadi 30%. 30% ini tadi berapa angka asalnya? Bilangan asalnya 30% itu tadi 0,3 ya. 30% ini angka asalnya tadi 0,3. Berarti urutannya yang pertama adalah 0,3. Yang kedua adalah 27% ya. 27% tadi udah bentuknya udah persen semulanya. Jadi urutannya 0,3, terus 27%. Terus selanjutnya 25%, angka asalnya tadi 0,25. Terus 20% angka asalnya tadi 1 per 5. Jadi urutannya sama. Jadi jawabannya sama kan? Nomor 1 adalah 0,3, nomor 2 adalah 27%. Ya. Ini 27%. Terus 0,25, terakhir adalah 1 per 5. 0,2, ini 1 per 5. Jadi cara mengurutkannya adalah dengan menyamakan bentuk pecahannya itu dulu. Kalau belum sama, kita tidak bisa mengurutkannya. Jadi paling gampang itu adalah mengubah menjadi desimal atau menjadi persen. Itu paling mudah ya. Oke, Pak Yudi kasih contoh satu kali lagi. Kita kerjakan sama-sama ya. Contoh. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ya. Pak Yudi kasih contoh lagi. Misalkan urutan bilangannya 0,65, 60%, 1 per 8, terus berapa lagi ya? 3 per 4, 1, 2, 3, 4, udah 4 dulu aja. 0,65, 60%, 1 per 8, sama 3 per 4. Oke, sekarang kita ubah semuanya dalam bentuk desimal. Ya. 0,65 udah desimal, jadi udah 60%, 60% ini 60 per 100, 60 per 100. Ada nolnya nih, bisa kita coret ya, sama-sama dibagi 10 gitu ya.
sama-sama dibagi 10, nolnya coret aja. Sisa 6/10. 6/10 ini sama dengan 0,6. Ya. 0,6 atau mau tulis 0,60 juga sama aja ya. 0,60 ya, sama aja kan? Sama 0,6. Jadi 0 di sini nggak ada nilainya. Terus ini tadi 0,65 ya. Udah desimal. 0,6. Terus 1/8. 1/8 itu sama aja, kita hitung 1 dibagi 8. 1 dibagi 8. Satunya yang di dalam, 8-nya yang di luar ya. Yang di atas kita taruh dalam. 1 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa ya, jadi 10. Pinjem 0, bayar pakai 0, 10 dibagi 8 bisa nggak? Bisa. 8 dikali berapa yang mendekati 10? 8 kali 1 dong. Ya. 8 dikali 1. 10 kurang 8? 2. 2 dibagi 8 nggak bisa, pinjam lagi 0. Jadi 20. 20 bagi 8? 2 lagi. 8 kali 2? 16. Dikurangi 20 kurang 16? 4. 4 dibagi 8 nggak bisa, pinjam 0, jadi 40. 40 dibagi 8? 5. 8 kali 5? 40. Udah habis ya. Jadi 1/8 itu adalah 0,125 ya. 1/8 ini adalah 0,125. Selanjutnya 3/4. 3/4 itu berarti 3 dibagi 4. Yang di atas taruh di dalam, 4-nya di luar. 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, pinjam 0. 30. Kalau udah pinjam 0, bayar pakai 0, ya. 30 bagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 30? 7. 7 kali 4 kan 28. Kurangi 30 kurang 28, 2. 2 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa, pinjam 0. Jadi 20 bagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 4, 20. Langsung habis kan? Jadi 3/4 itu adalah 0,75. Nah, ini kan 0,65, 0,6, 0,125, 0,75. Tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Coba ya. Sekarang ini Pak Yudi hapus dulu sebagian sininya. Kita coba dulu diurutkan lagi angka-angkanya. 0,65 ini sama dengan udah desimal ya. Terus 60%. 60% ini sama dengan 0,660. Terus 1/8 ini sama dengan 0,125. Terus 3/4 ini sama dengan 0,75. Oke, tadi kan kita udah hitung hasil desimalnya, udah keluar semua, udah dapat hasil desimalnya. Sekarang kita tinggal urutkan dari yang terkecil. Urutan dari terkecil. Mana yang terkecil? 0,75, 0,125, 0,60 atau 0,65? Mana yang terkecil? Yang terkecil /adalah 0,125. Ini yang terkecil. Jadi nomor 1 adalah 0,125. Nilainya berapa tadi? 1/8. Terus setelah itu berapa? 0,6 ya, 0,60. Nilainya, nilai asalnya adalah 60%. Terus yang ketiga adalah 0,65. 0,65 tadi udah 0,65 ya. Yang terakhir adalah 0,75. Bentuknya adalah 3/4. Oke. Jadi caranya adalah dengan menyamakan bentuknya dulu. Kalau mau dibentuk desimal dulu semua. Kalau mau bentuk persen dulu semua. Oke, itu saja cara mengurutkannya. Kalau mau dalam bentuk pecahan juga bisa. Tapi kalau Pak Yudi menyarankan dalam bentuk desimal atau enggak dalam bentuk persen karena lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu. Selanjutnya kerjakan soal-soal ini ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanya lagi nanti di kelas ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.